Kalau ada yang nanya mana catatan silsilahnya, kita tidak butuh catatan silsilah. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan sendiri seumur hidup, sepanjang sejarah, barokah dari nutfah nubuwah itu untuk umat ini. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang 100 tahun yang lalu didirikan hanya mungkin 30 orang atau berapa, tiba-tiba sekarang sudah diikuti oleh 59,2% dari seluruh penduduk muslim Indonesia, dan itu berarti sekurang-kurangnya 140 juta orang. Barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Menanggapi perdebatan tentang nasab habaib yang ramai di medsos belakangan ini, Ketua PBNU dengan tegas mengatakan NU tidak butuh catatan silsilah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Stakuf saat menghadiri pelantikan PCNU Kabupaten Lumajang di Gor Wirabakti Lumajang Minggu 30 Maret mengatakan kalau ada yang nanya mana catatan silsilahnya, kita tidak butuh catatan silsilah. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan sendiri seumur hidup sepanjang sejarah barokah dari nutfah nubuwah itu untuk umat ini, ujarnya. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang 100 tahun lalu yang didirikan hanya mungkin 30 orang atau beberapa, tiba-tiba sekarang sudah diikuti oleh 59,2% dari seluruh penduduk muslim Indonesia, dan itu berarti sekurang-kurangnya 140 juta orang. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari asar nubuwah, sambungnya. Dan asar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada nutfah nubuwah itu sendiri, dan kita meyakini semua itu. Walaupun tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Dan kita tahu sejak dulu, walaupun saya ini orang Jawa dan mungkin sebagian besar di sini orang Jawa, kita tahu bahwa dulu orang Jawa, orang Nusantara ini senang untuk tabaruk dalam perjodohan dengan zuriat Rasulullah dengan para pembesar Quraisy yang datang ke Nusantara sejak awal masuknya Islam di Nusantara. Maka saya yakin bahwa ini banyak di antara yang datang di sini walaupun dibilang orang Jawa. Saya yakin ada hadun min Quraisy pada diri setiap orang di situ, kata Gus Yahya. Orang-orang yang meragukan nasab habaib bukan terjadi di zaman ini. Zaman dulu juga sudah ada ketika di zaman Gus Dur. Serangan dan fitnah kepada para habaib itu bukan hal yang baru. Pada tahun 1983 ada peristiwa terdahsyat atas fitnah yang ditujukan kepada para habib atau cucu Nabi Muhammad SAW itu, yaitu sebuah tudingan yang dilontarkan oleh Ketua MUI saat itu, Kiai Haji Hasan Basri. Tudingan itu dimuat di surat kabar harian terbit yang dengan terang-terangan menyudutkan posisi para habib, khususnya di Indonesia. Tidak ada anak keturunan Rasulullah di Indonesia, bahkan di dunia, karena sudah dinyatakan terputus dikarenakan tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Tudingan keji tersebut menimbulkan reaksi keras dari ulama, habaib dan umat Islam. Dan peristiwa tersebut boleh dikatakan peristiwa terdahsyat atas fitnah yang ditujukan kepada para habaib sampai memakan waktu lebih dari 2 tahun. Peristiwa tersebut masih hangat diperbincangkan. Sampai-sampai sebuah majalah mengeluarkan berita di sampul utamanya dengan judul "Apa jasamu hai para habib?"
Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemudian mendengar kegaduhan ini dan hadir di Ponpes Al-Fakriyah di Ciledug sekitar tahun 1994. Kedatangan cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini untuk memberi dukungan kepada para habaib termasuk Al-Habib Nopal bin Salim bin Jindan yang sedang menentang pimpinan MUI Kiai Haji Hasan Basri yang tidak mengakui adanya turunan Nabi. Gus Dur kemudian berinisiatif untuk menunjukkan pembelaannya kepada para habaib atau keturunan Nabi Muhammad. Di hadapan para habaib dan ribuan jamaah yang hadir, Gus Dur dengan tegas mengatakan, hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral, dan yang paling bodoh batu permata kok dihargakan batu kerikil. Mereka para cucunya Rasulullah. Datang ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang terbesar dan hanya orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Sejak pembelaan Gus Dur diucapkan dan dipiralkan, seketika kegaduhan hilang dan para habib di Indonesia merasa bersyukur kehormatannya dibela oleh Gus Dur. Tahun yang lalu didirikan hanya mungkin 30 orang atau berapa. Tiba-tiba sekarang sudah diikuti oleh 59,2% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia, dan itu berarti sekurang-kurangnya 140 juta orang. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Dan kita tahu sejak dulu, walaupun saya ini orang Jawa dan mungkin sebagian besar di sini orang Jawa, kita tahu bahwa dulu orang Jawa, orang Nusantara ini senang untuk tabarruk dalam perjodohan dengan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para pembesar Quraisy yang datang ke Nusantara ini sejak awal masuknya Islam di Nusantara. Maka saya yakin bahwa ini banyak di antara yang datang di sini ini, walaupun dibilang orang Jawa, saya yakin ada hazzun min Quraisy pada diri setiap orang di sini.